إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكرام أشهد بالله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzil karamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي عباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجنات أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat serta seluruh karunia-Nya. Salawat dan salam seterusnya terlimpah kepada junjungan keharibaan Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga juga keridhaan Allah seterusnya berlimpah kepada pembimbing rohani kita Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh zuriat beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh perintah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Al-Hidayatul Rabbaniyah fi Fiqh Tariqah At-Tijaniyah oleh Musannif rahimahullahu wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratun al-muhafazah. Bismillahirrahmanirrahim. Syartul muhafazah 'ala al-jama'ah wa akidu syurutiddin al-muhafazah 'ala al-jama'ah fi as-salah wa 'ala as-sunnah. Fa inna at-tariqata hiya lubab asy-syari'ah wa hiya 'ain as-sunnah. Faman kabbara bihi jawadahu falyusari' ila an-nadmi wa ila babi maulahu munkasiran 'arifan bi zulmihi li nafsihi حيث خالف أمره وينسب الظلم كله لنفسه في بساط الأدب وينسب الخير كله لتوفيق الله. Syarat yang termasuk ditekankan di dalam Tariqah Tijaniyah yaitu menjaga berjamaah. Dan di antara yang paling ditekankan di antara syarat di dalam agama kita yaitu menjaga salat jamaah serta menjaga untuk melaksanakan sunnah-sunnah lainnya. Karena tariqat ini merupakan intisari daripada syariat. Bahkan itu inti syariat sendiri. Nah, barang siapa yang dia merasa mulia dengan kemampuannya, merasa sombong dengan kemampuannya, hendaknya dia bersegera untuk menyesali hal tersebut. Dan hendaknya dia merasa hancur di hadapan pintu Tuhannya, menyadari dengan kezalimannya atas dirinya, sembari karena dia telah menyalahi perintah Allah. Dan hendaknya dia menisbahkan kezaliman tadi kepada dirinya sendiri dalam ruang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan dia nisbahkan kebaikan itu semuanya karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara hal yang sangat kita ditekankan tentunya dalam tarekah ini yaitu menjaga sholat berjamaah atau menjaga membaca wazifah berjamaah, sama juga itu tekankan juga. Nah, karena tarekat kita ini kadada khalwatnya. Tarekat Tijani itu kadada khalwatnya. Maksudnya kadada khalwatnya itu bukan diwajibkan. Khalwat itu kada diwajibkan. Memang ada khalwat-khalwat khusus bagi orang-orang yang diberikan izinnya. Nah, cuma itu kada diwajibkan. Nah, berbeda dengan tarekat-tarekat lain, itu rata-rata khalwat itu bagian yang kada terpisahkan pada tarekat. Mobil khusus tarekat khalwatiyah, namanya aja khalwat sudah. Nah, tentunya di tarekat khalwatiyah itu harus ada khalwatnya. Nah, samaniyah itu termasuk yang mengadopsi tarekat khalwatiyah. Nah, jadi samaniyah itu gabungan 5 tarekat, di antaranya khalwatiyah, Syadziliyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Nafasiyah, atau 5. Nah, jadi mereka itu harus ada khalwatnya. Nah, kalau Jarwiyah, makanya Sidi Syekh radhiyallahu ta'ala anhu itu kan ketika bertemu dengan Syekh Salman itu kan meminta Sidi Syekh untuk tinggal di mana di tempat Sidi untuk ditarbiyah Sidi itu kalau bisa 6 bulan. Nah, kalau kada bisa juga sebulan barang biasa sama. Kalau kada bisa juga seminggu barang biasa sama. Kalau kada bisa juga 3 hari barang biasa sama sini. Nah, jadi tetap sini minta uzur karena sudah hendak bersegera sini ke Mesir menemui Syekh Mahmud Al-Kurdi. Nah, jadi di situ artinya apa? Samaniyah itu harus berkhalwat. Nah, jadi minimal 3 hari khalwatnya samaniyah itu. Minimal 3 hari. Nah, makanya Syekh Tijani kan terakhir saya sama dengan Syekh Tijani 3 hari barang di sini. Nah, artinya syarat jadi mursyid itu minimal khalwat 3 hari. Hanya menjadi mursyid. Nah, itu. Nah, kalau kita kan ada tarekat Tijani ini kan ada kewajiban berkhalwat. Khalwatuna fi jalwatina gitu kan. Khalwat kita tuh bahkan ketika kita beramai-ramai lawan orang atau khalwat kita gitu kan. Artinya yang ditekankan tuh khalwat hati. Nah, bukan khalwat jasad di dalam tarekat Tijani itu. Artinya kayak pas selalu hati kita itu merasa selalu bersama Allah. Walaupun di dalam orang ramai, dalam keadaan istilahnya banyak makhluk, hati kita tetap merasa bersendirian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau udah melihat baik berkhalwat ataupun kada berkhalwat itu dalam metode tarekat itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Nah, khalwat ini plusnya itu mereka membiasakan dahulu, membiasakan melepaskan kemelekatan lawan diri sendiri. Nah, jadi kemelekatan lewat mana? Kemelekatan manusia itu kan rata-rata itu ketujuh berbicara, ketujuh bergaul. Nah, kemudian ketujuh manusia itu tidur, ketujuh pulang makan. Nah, itu 4 macam itu dilepaskan kemelekatan dengan khalwat tadi. Mobil khusus kemelekatan hendak bergaul dengan makhluknya. Nah, dari karena itu mereka dilatih dulu dalam masa itu bisa 3 hari minimal malam 3 hari sudah, atau bisa sebulan, bisa 40 hari, bisa 120 hari. Nah, itu mereka berkhalwat supaya apa? Kemelekatan lawan makhluk ini berkurang. Karena
kita kadang kawan hendak menuju Tuhan itu kalau kita masih terlalu melekat ke makhluk. Kadusan lawan makhluk melekat lawan diri kita nggak itu. Jadi kemelekatan kita lawan makhluk itu harus dilepaskan tunggal dewata. Kamu kita kebanyakan tahu kisah makhluk tuh, tahu lagi kisah Tuhan. Coba kita urut kisah makhluk aja terus kebanyakan kawan nih. Di sini kawan kayak kabar, kalau sering bicara tentang hitungan lah, kebanyakan kawan aja tuh di WA kira kayak kita tiap hari banyak yang kawan mau harus beci tingkat tahu misalnya sahabatnya dirawai orang mana pun itu Tuhan tahu lagi. Kalau bro kabar bro aja, awal biasanya berpandiran, wah ada kawan lagi Tuhan tahu. Nah itu nah kadang mau timbul, untuk sisi ketuhanannya karena dia masih sibuk dengan sisi kemanusiaan tadi. Nah makanya dengan khalwat itu mereka bergerutan memunculkan Allah Subhanahu Wa Taala, melatih sepi, melatih menyepi gitu. Dan ini diakui metode dalam zaman modern hari ini adalah mencobai ini orang kaya raya lah. Kalau Anda melihat itu ada caranya di YouTube namanya Khawatir. Nah Khawatir ini orang miliarder, gawiannya tuh keliling-keliling dunia aja. Nah, si hostnya tuh, basic programnya tuh, ya yang unik-unik dari Islam tuh di Eropa, di mana diangkatnya di dalam video tuh. Nah jadi yang pemilik Khawatir itu, dia dalam masa sebulan atau berapa puluh hari gitu nah. Mencoba gitu nah, bagaimana di tengah pulau, orang sugih yang mungkin bisa menyewa pulau pribadi gitu nah, tanpa HP, tanpa apa-apa, tanpa kawan kan ada, HP kan ada, apa kan ada, sebulan tadi makanan disediakan tentunya sudah gitu nah. Nah jadi setelah aku keluar pada tadi berkisahnya, aku merasakan sesuatu hal yang aku rasakan sebelumnya, kan ketenangan luar biasa. Ketika kalian berpandang, ketika kalian mendapat informasi, ketika kalian tahu kabar si A si B si C, aku mendapatkan ketenangan luar biasa ya. Nah di situ akhirnya mulai gitu nah, pikiran itu muncul dengan jernih. Nah kemudian zaman hari ini tentunya kalau kita lebih susah. Kenapa ya, walaupun misalnya di dalam gua masih ada HP ya, apa itu sambil orang iya tahu apa sih, muka WA, muka IG, TikTok, tahu sambil orang. Nah, makanya scroll itu hari ini sudah diteliti juga, itu salah satu menyebabkan sampah informasi. Kebanyakan informasi masuk ke kotak kita loh, jadi sampah gitu kan. Yang mana informasi itu sebenarnya harus tahu gitu. Tapi kebanyakan dengan video 9 menit, setengah menit. Nah lalu di situ akhirnya kadang lagi fokus. Nah, musim perang tahu perangnya, kalau musim orang maling minyak ya pokoknya. Nah, kayak begini kisah Allah Ta'ala-nya ada kawan. Nah cuma kita kadang meremehkan soalnya banyak fungsinya teknologi ini. Nah cuma lagi-lagi kekurangannya itu ada, plus minusnya itu ada. Nah jadi dalam dunia modern ini diakui bahwasanya luar biasa gitu manfaat dari khalwat. Nah coba kenapa kalian ditekankan di dalam tarekat kita, itu kemungkinan karena akhir zaman ini susah. Tarekat Tijaniyah ini kan siap gitu untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Ini tarekat untuk orang akhir zaman. Tentunya akhir zaman ini kali mana anak khalwat. Nah makanya si Disir radhiyallahu ta'ala anhu dengan istilahnya formula zikir yang diberikan Rasulullah kepada Sidin, kemudian kepada kita, nah dengan istighfar, salawat, zikir, kita ulang-ulangi setiap pagi, sore, hari. Nah pagi hari, sore hari, wazifah, hari lelah kita ulangi. Nah itu insya Allah bagaimana kita membimbing diri kita.
matan gitu supaya apa? Khawatir menimbulkan himmah anak menuju Allah Ta'ala, mau menimbulkan di dalam hati hendak mengenal, hendak marifat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergamatan gitu kan. Nah, berdengar sedikit demi sedikit. Nah, plusnya orang yang kada bakhalwat ini adaptasinya lebih nyaman. Nah, biasanya orang yang bakhalwat itu ketika khalwatnya mantap, ketikanya bergaul campur lah. Nah, di situ kekurangan khalwat minusnya tuh kan. Waktu berlampah mantap aja kalau soal dibawa pada rami campur pulang. Nah, ini ada itu kisah-kisah yang ya orang yang istilahnya tahan gitu lah dengan kesunyian, tapi kita tahan dengan keramaian. Nah, kalau kita ini sudah diuji gitu nah dari awal bagamatan, lalu kadang kali lagi adaptasi itu kita. Nah, karena kita sudah dikembalikan kita ke tarekat zaman Rasulullah. Nah, jadi ya, para sahabat itu kan dididik Nabi, ya silahkan aja hendak berdagang, hendak begawi, hendak jadi tukang atau jadi petani atau jadi apapun yang terserah. Memang ada juga sahabat yang mutafarriq, sahabat yang mengosongkan waktunya hanya untuk ibadah, hanya untuk ilmu. Ini orangnya ashabus suffah. Dan ini ditanggung oleh sahabat yang lain dalam urusan kehidupannya. Berbeda di masjid aja. Yang orang bikin pun jemaah tabligh tuh mungkin ke bawah ini kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dengan berkhalwat, tapi dengan formulasi yang diberikan Siti Jani kepada kita, insya Allah zikir kita membimbing kita juga kepada kita menimbulkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita bagamatan, walaupun kita terlalu cepat gitu nah. Cuma kita kadang kali lagi bergaulnya itu kadang kali lagi. Nah, kalau orang nakal itu adaptasinya susah. Nah, di situ bahkan kadang-kadang ujian orang bakhalwat itu dia merasa awal makhluk kan permulaan itu orang sebelum khalwat dia merasa nyaman dengan bersama makhluk. Nah, tapi ketika ia khalwat kinanya lalu lawan makhluknya rasa kada jinak lagi, rasa liar lawan makhluk. Jadi makhluknya kayak dianggapnya mengganggu musyahadahnya, pengen lari ke manusia aneh. Nah, apalagi pun bisi bini benar. Makanya api itu gendong dulu. Nah, Sidin jalan api itu sampai yang coba ada guring berapa hari gitu. Nah, keluar macam-macam di sini. Berzikir ini, berzikir itu sampai 3 hari, pas seminggu apa diguring itu bila guring sumpati batal di sini. Anak itu tuh di sini menggawinya anak belampa-lampa itu gimana kena kawin, mau kawin kena apa? Gimana di sini apa digawin ini di sini jadinya. Nah, makanya itu sih kena hawa tuh. Dan guru sokumpul pun sih menyambat juga kan. Kenapa lambat kawin? Karena tentara itu sudah beli kawin terus. Nah, itu jawaban bersungguh itu kan. Nah, kalau kita nah itu tarikat kita itu mudah aja. Ini menjawab tantangan akhir zaman. Jadi semudah mungkin gitu. Tarikat Tijan ini kelihatannya aja alih. Sebenarnya mudah banget. Mudah banget tarikat Tijan. Cuma kelihatannya di luar tuh ngalih. Bagi orang yang kadang memasuki. Karena berapa banyak sudah yang masuk itu justru merasa nyaman aja kita lo aja. Hari kita abut ya orang tulakan ke haul ini, haul itu, haul. Kita lagi aja, santai terus. Nanti gawi, lazim lagi dan terus masih lah itu jadi jaga sampai akhir. Nah, kalau dulu jawabannya, anak haul ini berapa, anak haul ini berapa, haul bangil berapa, haul tambul berapa, haul solo berapa. Kelebihannya duit tak kasih lagi gitu lah. Dan kamar lagi, kamu nomor puluhan ya. Nah, makanya itu sebenarnya belum dirasakan dulu dan biarlah bahwasanya Abu Ya itu kenapa di akhir-akhir hayat itu
abunya sangat sidin kada hendak dihahuli itu salah satunya itu. Karena sidin menghitung gitu kan. Kalau harus dihahuli berataan gitu ya, ada sedikit yang dihahuli. Nah sedangkan di sini biaya tuh kita lebih banyak lagi yang lebih penting. Nah, kita mau pesantren, mau jauhiah gitu. Nah, makanya di akhir sidin tuh dia tuh sedikit memberi pandangan lawan kita. Nah, kalau kita lihat silanya di sini maulah haulan, maulah apa itu bagus gitu kan. Cuma kada kekal gitu kan. Kalau misalnya disumbangkan atas nama almarhum itu lebih gitu kan. Lebih lawas pahalanya. Nah, kadang mahadal setahun sekali gitu. Nah jadi akhir-akhirnya kan haulan itu kayak jadi tren, kayak itu yang dianukan dia. Cuma sini kan ada masalah, perlu jelaskan sama ikhwan lah sini kadang permasalahan bacaannya. Nabi ya kadang permasalahan bacaannya. Yang dipermasalahkan sini itu sebetulnya lah pertama satu, kalau yang dihauli ini wali di sini kan orang itu bertakluk lawan wali tadi. Kayak kita dibertakluk lawan dia tuh nah. Kalau ini menghauli, yang ditakutkan itu inya secara kata langsung memadahkan bahwasanya gurunya tadi namanya ta'aluki nang wali tadi itu mati. Nah lalu akhirnya apa? Terputus saja. Nah secara kata langsung itu nah itu ditakutkan Buya. Artinya karena mahauli di waktu memperingati wali di waktu hari meninggalnya, berarti itu mengakui bahwasanya wali itu mati di sini. Memang kan ada masalah secara hukum fikih itu membenarkan wali tadi mati, cuma kan secara adat tarekat itu kadang masuk berarti. Apalagi mauli Siti Jadi begini di sini kan kita. Karena bila kita mau itu secara kan langsung ditakutkan mengakui sini tadi mati. Nah, bila kita mengadakan guru kita nang wali tadi itu mati, jadi kita secara kan langsung sudah terputus. Nah itu ditakutkan dia. Nah itu saking apiknya jadilah walaupun ada juga nang mau hauli itu ya tuh hak mereka gitu. Buatnya di Jawa kan ada jadi hauli Siti Jadi itu hak mereka. Cuma pandangan dia itu lebih berhati-hati. Nah, makanya Sidin waktu itu menurut nih kayak babunya kalau kami hendak misalnya membacakan pian Yasin, bacakan pian tahlil, nak hadiah nih kayak apa itu jurun. Kada masalahnya sini, aku kadang mempermasalahkan bacaannya, Yasinnya, tabaraknya, nah, kemudian lagi tahlilnya. Nah cuman aku permasalahkan itu sini, kenapa di hari meninggal gitu nah. Jadi pun anak memperingati juga jangan di hari meninggal, apa aja sini. Kada sah di hari meninggal, nah itu. Nah lawan yang kedua itu tadi Sidin rasa keadaan di sini. Coba hitung lagi sini. Sekali haulan tuh berapa aja sih? Berapa miliar habis. Dan itu banyak di sini. Banyak itu lah kayak di Jawa tuh kan banyak orang. Kita kan mungkin sekali evan di Jenal anggap 2 kali kan di sini nih. Udah sokol untuk lakuin di Jawa tuh berdiri hampir bulan setiap bulan. Nah berapa energi habis untuk itu? Sedangkan ada lagi hal lebih penting. Nah jadi ulun meluruskan ikhwan tuh karena banyak ikhwan kita paham setengah ya satu ada juga para penjadi gitu boleh. Maka kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah Wahabi aja lah kadang itu bukan gitu. Ada juga nang kebablasan gitu. Ada juga nang kebablasan dalam artian pada boleh lalu tuh pak Mahdi ibu ya tuh kadang itu juga gitu lah. Nah ini harus dipahami secara jadi ulun pun alhamdulillah berbicara karena kalau dia tuh sejam 2 jam ada pun bertakun masalah diskusi masalah haulan ini. Intinya jawaban sini nama itu. Nah jadi ada pernah tuh yang keluar apa ya membacakan Yasin bisa punya sini melarang haulan. Yasin melarang dihauli. Kan tahu nanti haulan itu bukan sini melarang dihadiahi kata. Nah jadi itu kaitannya dengan khalwat tadi lah.
Nah, dengan khalwat artinya kita tarekat Tijani tarekat akhir zaman yang siap menghadapi tantangan akhir zaman. Dari karena itu ada diwajibkan kita tuh berkhalwat. Bahkan kita ini disuruh selalu berjamaah ya Allah. Nah, sholat waktu berjamaah bertambahan orang. Kemudian lagi wazifah berjamaah sekali sehari atau 2 hari sekali, 2 kali sehari bertambahan orang. Nah di situ bahkan kita memperkuat hubungan silaturahim, memperkuat hubungan sesama murid Syekh Tijani, yang mana kita pada hakikatnya saling berganti, saling mengisi. Nah, mengisi charger kita masing-masing. Nah, kayak misalnya kita nih hadir pagi tadi wazifah, kita tuh tabadul sir sebenarnya. Nah, kita tuh saling berhubungan rahasia. Nah, jadi kita murid Syekh ini membawa rahasia Syekh. Rahasia wadahulun ada, rahasia wadahulun ada. Tahammul, murid Syekh itu membawa, menanggung rahasia Syekh Tijani. Nah jadi ketika kita wazifah bersama-sama, kita tuh berhurupan sebenarnya, saling mences satu sama lain. Makanya kayak panjang wazifah berjamaah tuh kadang-kadang sama dengan wazifah sorangan. Pasti wazifah berjamaah tuh luar biasa hasilnya. Ada sama. Nah kayak itu juga sholat tuh saling mencarger juga kita. Saling mencarger juga, saling menguatkan gitu. Nah, dari karena itu Rasulullah SAW sidin menekankan benar gitu. Sholat jamaah, kita buku-buku alaikum bil jamaah ya Nabi, alaikum bil jamaah. Artinya jangan sampai hendak seseorangan, karena seseorangan ini kita lalu aja malah lainnya seorangan kok. Nah makanya Islam ini ajarannya tuh siap diuji. Ajaran Islam tuh siap diuji. Islam tuh kan boleh ada ajaran dalam artian yang ada siap diuji. Makanya Islam ini dengan berjamaah tadi, artinya ajaran-ajarannya itu siap disampaikan secara jamaah. Nah, makanya akhirnya ilmunya disampaikan di masjid, ilmu disampaikan di madrasah, ilmu disampaikan di majelis taklim secara umum. Nah, kalau kalian disampaikan secara umum ini, itu perlu diwaspadai. Memang kada pasti sesat, cuma perlu diwaspadai. Nah, jadi penting benar kita ini berjamaah. Jangan sampai kita menganggap remeh. Nah, kalau rasa kada pas di masjid di rumah bang, di rumah non anak, mam ini gitu nah. Kada khawatir. Kadang-kadang di masjid ini ya gitu bang, kita ini kendalanya sebuting. Kendala kita tuh kadang terlalu cepat di masjid. Bila imamnya terlalu cepat, memang secara fikih sudah kita bahas juga lalu, secara fikih asal jangan ketinggalan 3 rukun panjang, ada masalah. Cuma kadang-kadang hati itu pada zaman juga mau cepat pak imam nih, apalagi mau tarawih. Nah di situ kadang-kadang kendala kita nak berjamaah di luar dulu, karena wadah kita ini rata-rata imamnya cepat-cepat. Akhir rano balapan dulu lah, tujuh nonton paling Rossi. Lalu kita nih kadang-kadang itu kalau lu merasakan mana sembahyang itu akhirnya apa? Kadang menikmati, harus cepat banget. Kadang-kadang minyak rokok kita yang rokok sudah naik, minyak tidal kita pakai tidalnya sudah anak sujud. Nah itu tuh sangat kita menikmati akhirnya sholat. Nah kalau memang seperti itu ya bisa aja di rumah ya, bisa di rumah. Nah, tapi itu tadi dengan keluarga atau berjamaah. Nah cuma harusnya disampaikan ke orang banyak, karena ada di beberapa daerah yang mana istilahnya jadi fitnah gitu. Waktu jadi itu ada mau sembahyang di masjid lain, waktu jam itu ada mau sembahyang di langgar lain, padahal ada masalah itu. Itu ada pernah ditakunakan orang, bukan masalah juga ada maunya, kadang-kadang itu dulu dilanggar di masjid itu cepat banget sembahyang pernah. Lalu akhirnya kami ini
bingung juga ini nolong dulu malah terjadi. Nah, Abu Yah pun sini mungkin itu juga salah satu pertimbangan Abu Yah atau pertimbangan lain sini ada. Walaupun sini para dalam masjid tetap aja kita ketika itu di rumah sini. Karena apa itu tadi? Karena salah satunya susah mengendalikan ritme tempo imam kita. Kemudian ulun tahulah salah satunya Buya kalau sepakat masih ini. Ketika ada dalam masjid itu ATM gitu. Nah, jadi di seberang masjid itu semenjak ada ATM, sini ada lagi ke sana gitu. Masjid lainnya juga akhir sini ke Sabila gitu lihat Buya tuh. Ada sepakat sidin kan lagi sidin. Mencampur-baurkan gitu nah. Keuangan masjid kan dari situ sumbernya. Tambah lagi kan kadang-kadang mendatang ke ATM ini orangnya ada baju muslimah, kalau binian ataupun lakian kada menjaga akhirnya adab masjid. Nah, itu masuk akal juga alasan dia. Masuk akal dia jadi lebih hati-hati ya. Ya gitu hasil masalah jamaah ini memang sangat dianjurkan. Nah, cuma itu tadi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, yang mana di dalam Islam itu luas saja pemikiran masalah itu. Terus waktu sirruhu hasanatuh. Waktu sirruhu hasanatuhu wa tarkihi sayi'atuhu liyudkhila bidzikri farhan billahi alladhi waffaqahu li ta'atihi wa yujarrida qalbahu min al-aghyari wal khuzuzi wal luhuzi wa yuskina hala dzikrihi min ghairi iltifatin wala syughli qalbin wa yastahdhiru 'azamatallahi ta'ala wa yastahdhiru ma'ani dzikri wa yulahizha fi kulli marratin hatta tasiyah. Dan hendaknya ketika dia melakukan kebaikan itu membuat dia gembira. Dan ketika dia melakukan kesalahan itu hendaknya membuat dia menangis. Agar ketika berzikir, agar ketika dia masuk ke dalam zikir, dia akan merasa gembira dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik kepada dia untuk melakukan ketaatan tadi. Jadi umur sudah kita terbiasa lah melakukan kebaikan, kita senang hati, gembira hati, ataupun bila kita melakukan yang tidak baik hati itu sedih. Nah otomatis ketika kita memulai zikir hati kita itu akan gembira karena Allah memberikan taufik kepada kita untuk membaca zikir tadi. Dan hendaknya dia mengosongkan hatinya daripada makhluk dan berbagai macam ego diri dan perhatian kepada makhluk, dan hendaknya dia menenang dan hendaknya dia berdiam ketika berzikir tanpa menoleh. Nah, jadi salah satu yang diajarkan di dalam tarekat kita, dalam tarekat Tijan itu, ketika kita boleh itu jangan menoleh, yang menoleh kanannya, menoleh kiri. Saya sholat juga. Nah, baik menoleh jasad ataupun menoleh hati gitu lah. Menoleh hati kepada yang lain ataupun jasad kepada kanan kiri itu kada dianjurkan gitu lah. Jadi dianjurkan kita fokus pandangan ke depan. Kecuali darurat lah, misalnya memang perlu, ya kada masalah. Nah, cuma secara keseluruhan kita dianjurkan wirid itu kadang menoleh kanan dan kiri. Nah bahkan untuk bergerak pun kada dianjurkannya terlalu banyak. Nah, kayak misalnya ada la ilaha illallah, kalau di dalam tarekat lain itu banyak banget gerakannya. Nah, kayak nasyid di tarekat Samaniyah kan banyak gerakannya, kalau kita ada. Bahkan kalau kayak sebagian masyarakat kayak masyarakat Syekh Bakri ini itu menganjurkan sama sekali gitu kan. La ilaha illallah. Nah kalau Syekh Bakri itu sendiri umpamakan kita tuh harus seperti gunung di sini kokoh.
Tapi kalau si Idris, Sidin di dalam kitab itu menganjurkan tetap boleh bergerak. Ada juga kada bergerak tapi bisa boleh bergerak tapi kada terlalu banyak. Jadi sewajarnya aja. Jadi Sidin gerak kapan ke kanan, la ilaha illallah. Nah, Allah tuh pasti dada kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dia kayak Sidin juga. Nah, cuma kalau dia sampai illallah atau enggak itu kita terdekat terjadi. Itu kebanyakan gerakan, kebanyakan menoleh juga. Nah, ini ada beberapa jawi hulet yang kurang paham. Illallah, kanan ke kiri itu ada terdekat terjadi. Nah, jadi kita hendak bergerak juga, turun ke kanan sedikit, la ilaha illallah, Allah pasti dada kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi Allah tuh rasakan masuk di dada kiri nih. Nah, karena kan tempat hati kita di dada kiri nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, biar kayak sini. Lu pernah juga apa? Kasih kan la ilaha illallah itu ditegur oleh Syarif juga. Waktu itu Lord Syarif jangan terlalu banyak gerakan di sini. Waktu itu ada begitu lihat di sini. Sehat akan selalu kayak itu. Kalau bisa ini Lord Syarif. Kalau tahu aja dulu tapi ulun kasihkan bilang. Karena masih awal-awal itu kan tak biasa di tarikat lain gitu kan. Di tarikat sebelumnya ulun tuh itu terbiasa. Gerakannya banyak orang. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita sewajarnya, dia bergerak. Nah, apalagi kamu lebih istighfar, dalam salawat tuh ada yang dianjurkan sama sekali gerakan. Nah, cuma kalau di dalam zikir la ilaha illallah ada gerakan sedikit aja malah. Tapi kalau sebelah kiri sama sekali tidak. Sebelah kiri menganjurkan untuk kokong. Nah, jadi ada beberapa ikhwan tuh yang diberikan apa ya? Diberikan Allah Ta'ala ujian lah mungkinnya. Padahal sudah jadi peringatkan berkali-kali ulun peringatkan di Zawiyah itu, cuma ya kayak bokong sudah ulun nyatakannya lagi sampai mengolah di sekitar ini nah kayak tertawaan. Jadi kan nyaman dulu tuh. Kenapa jadi pindah takulingan nih? Ada bokongnya, guru aja beberapa pacul aja dulu tuh pacak orang yang tahan kalau sakit kepala, heran dulu. Musuh orang itu paling sama lihat itu sudah bisa dulu, bisa 1.000 udah bulu ada sini tuh setengah jam ya lah. Jadi kan digigit jiji apa jadi jiji belum pacul aja. Kan ngalahin dirinya kada usul juga. Jadi jauh banyak skema ini masih ada di peringatan sudah yang mulai berkali-kali memperingatkan tuh sampai habis saya lelah tuh pernah bahas istilah gitu lah. Kadang pengajian tuh habis saya lelah tolong jangan bila berzikir sewajarnya aja. Ini karena mereka sendiri kan seperti itu. Tapi niat seminggu, 2 minggu bila bujur, minggu ketiga iya pulang mau 4 nah dia sudah nih. Kenapa lagi? Karena belawak kan kotor tahun. Nah, jadi karena itu kita katakan timbalan. Karena kadang-kadang kebiasaan kita lain itu lah. Mungkin sebelumnya keramian lalu kada kau mampihi gitu dijani kayak tujuan ulun di hari kada kau mampihi gitu. Sampai alhamdulillah itu lah sudah kawak. Jadi handaknya itu harus tegap tuh tahun dulu nah ngapain itu tegap dulu. Memang sebelah kiri di dulu potong pertama tuh jangan bergerak sama sekali. Tegap akan awak kawai. Namun sudah kita tidak stabil, hanya sedikit jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kemudian hendaknya dia tidak menyibukkan hati daripada selain urusan zikir. Dan hendaknya dia ketika berzikir itu menghadirkan keagungan Allah dan menghadirkan makna zikir. Wa yulahidha fi kulli baratin hatta tasir lahu halan. Dan maka dia memperhatikan makna zikir tadi pada setiap kali yang dia baca sampai itu menjadi sebuah hal bagi dia.
Artinya sudah begitu kokoh hatinya tuh di dalam makna zikir tadi. Terus فيتبعها الملامحة التي هي بارقة صحابة الواردة ويستحضر أنه lalu mengikuti akan dia nanti mulamahah. Nah ini sedikit isyarat. Mulamahah itu sentuhan lah, yang mana sentuhan daripada Allah Ta'ala ini merupakan kilatan daripada awan waridat. Awan waridat itu sesuatu yang mendatang. Nah, jadi wirid itu akan mendatangkan warid. Jadi wirid yang kita baca itu akan mendatangkan warid. Laulam yakun wirdun lam yakun waridun. Jika tanpa wirid maka warid itu akan datang. Warid itu apa? Yang mendatang kepada kita ketika kita berzikir, ketika kita berwirid, ketika kita beristighfar, bersolawat, itu kadang ada kita mendapatkan futuhat bagaimana, mendapatkan pemahaman ketika kita berzikir itu, baik pemahaman urusan agama atau pemahaman tentang ketuhanan bisa. Nah itu warnanya warid. Dan itu hasil daripada meresapi makna yang dibaca, sampai makna tadi menjadi hal bagi dia, lalu mulailah datang limpahan-limpahan daripada awan warid tadi kepada dirinya. Atau masih kilatan aja, belum lagi nang bujur-bujur itu. Nah dari itu pun sudah menghasilkan sesuatu yang berbeda ketika berzikir. Kalau kita dia mengarahkan kita ketika berzikir, ikam gak boleh kayak ini, ikam harus kayak ini, ikam harus kayak ini, bila hendak ini, ikam hendak. Nah itu kan kadang ada datang di dalam zikir kita. Nah itu malamnya warid, baik itu langsung daripada Rasulullah atau dari sisi atau daripada yang lainnya. Nah coba pastikan dulu yang dalam bisikan ini ya bermacam-macam. Kadang-kadang itu bisa ada sinkron, kadang-kadang karena suasana hati kita itu kadang stabil bisa salah kita mendengar. Karena kita manusia lah, Nah jadi berhati-hati benar ketika mendengar berbagai macam warid tadi. Cuma ala kuliah warid tadi itu dinikmati. Itu sangat membantu lah. Ini sangat membantu. Apabila khusus ketika kita dalam tekanan tinggi, dalam permasalahan kehidupan, itu warid itu biasanya datang luar biasa. Misal kita lagi sedih-sedihnya, kita lagi muak-muaknya, kita lagi pusing-pusingnya, ketika kita berwirid itu ada yang membimbing kita. Kamu tenang aja, insya Allah kayaknya ada aja jalan keluarnya. Itu kayak ada itu suara-suara yang seperti itu. Nah itu terasa kita sih di situ membimbing kita melewati wirid tadi. Makanya al-madad syekh itu figurnya madad syekh itu yang paling utama tersalur pada wirid yang dibaca, yang diberikan oleh syekh. Nah makanya kalau orang mengaku menjadi murid wali fulan, itu kalau jangan membaca wirid wali fulan tadi itu, ya madad itu akan mengalir. Walaupun sudah berijazah, walaupun sudah istilahnya bertamu dan wali tadi. Alhamdulillah kalau kita ditekankan untuk membaca wirid setiap hari, bahkan mewajibkan bagi kita menjadi murid-murid sini. Terus ويستحضر أنه بين يدي الله وأن الله أقرب إليه من حبل الوريد. Darinya hendaknya menghadirkan ketika berwirid tadi seakan-akan berada di hadapan Allah, dan Allah Ta'ala itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Cuma tentunya ini bukan berarti dekat jasad lah. Allah Ta'ala ada tempat. Allah Ta'ala ada tempat yang lebih dekat pada urat lehernya. Artinya Tuhan itu di dalam diri, karena itu pemahamannya. Ini kan hubungan ilmu nasabu kode kan itu dia memaham Tuhan itu di dalam diri itu. Panggil sudah Tuhan. Itu salah. Allah Ta'ala itu memang dekat benar dengan kita. Cuma Allah Ta'ala itu ada di tempat. Kayak apa aja, nah kayak kode kayak apa kan? Allah Ta'ala itu ada kode kayak apa kan? Gimana jelas itu sangat dekat dengan kita, sangat memperhatikan kepada kita, sangat melihat
dengan keadaan kita, sangat mendengar dengan suara kita. Nah itu nah, jadi ini harus menghadirkan ketika wirid tadi. Terus ini seakan-akan berada di hadapan Tuhan. Nah cuma kadang boleh dibayang-bayangkan Tuhannya kayak apa aja. Gundul ke kepalanya. Nah itu mana boleh. Jadi Allah Ta'ala kada berjasad, kada berjisim. Nah makanya kita di dalam tarekat itu ada dahulu memusyahadakan duluan tuh, supaya jangan sampai menghadap memusyahadakan Allah Ta'ala langsung. Kalau Allah tak bayang kadang-kadang, sedangkan Allah Ta'ala itu kada berjisim. Allah Ta'ala kada bertangan, Allah Ta'ala kada berbatis, Allah Ta'ala kada bermata, kada bertelinga. Cuma Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Tentunya melihatnya Allah kada dengan mata kayak kita, mendengarnya Allah kada dengan telinga kayak kita. Dan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن لم يقدر على استحضار معاني الذكر بأن كان أميا فليحسد لحلاوة ألفاظ الذكر فليشاهد نفسه في قبضة يد شيخه وهو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. Nah jika dia tidak mampu menghadirkan makna-makna zikir, seumpamanya dia ummi, kalau bisa baca kalau bisa nulis, ya taruhlah kayak kita nih nah. Orang lain orang Arab, kata kawan kita menghadirkan makna zikir. Paling tahu surah Fatihah itu kayak ini artinya. Cuma kata kawan tunggal bijian menghadirkan tuh, kecuali dihafali. Nah, kalau kata kawan tuh karena orang ajam kita nih. Kalau di sini kan ummi orang bisa baca nulis. Nah kalau kita nih mungkin baca nulis, insya Allah bisa dia bertaat. Cuma kita nih kada paham bahasa Arab. Nah kalau kata kawan menghadirkan makna zikir, karena kita lain orang Arab, nah hendaknya dia mendengarkan keindahan lapas zikir, dan dia saksikan dirinya itu seakan berada di genggaman tangan gurunya, dan gurunya tadi berada di dalam kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah berada di dalam hadrat Tuhannya, dan tidak ada yang lebih daripada ini. Nah jadi berzikir adalah kita kada paham, nikmati yang kita dengar daripada lepas istighfar, daripada lepas sholawat fatih, daripada lepas zikir la ilaha illallah. Nah kalau la ilaha illallah mungkin kewajiban mengartikan yang depannya tuh. Nah, kalau kayak Jawharatul Kamal jelas kena kawan. Nah itu nikmatinya lapasnya, artinya bujur-bujur didengarkan. Lapas zikir tadi bujur-bujur didengarkan dan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau kita kadang mendengarkan, itu kita katakan menikmati tadi. Jadi syaratnya kita dengarkan dulu. Nah indah sholat fatih itu. Nah, bila kita mendengarkan, masukkan ke kepala juga. Walaupun kita katakan memaknainya. Nah kita baca itu, kita dengarkan dan kita masukkan ke otak kita. Itu pengaruh juga. Walaupun kita kada paham, kada kawan menerjemahkannya tunggal bijian. Kemudian kita rasakan, kita saksikan diri kita seakan berada dalam genggaman Syekh Tijani. Nah Syekh Tijani berada seakan-akan di kamar Rasulullah, dan Rasulullah seakan-akan berada di hadapan, di hadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu gitu. Terus ويجب عليه أن لا يؤذي واحدا من أصحاب سيدنا وإن وقع استرضاه ورجع إلى الله بالصدقة وإكرام الفقراء. Dan hendaknya dan wajib atas dia untuk tidak menyakiti satupun daripada murid Syekh Tijani. Jika dia memang melakukan hal tersebut, misalnya ada menyakiti murid Syekh, maka hendaknya dia meminta ridha kepada murid Syekh tadi. Dan hendaknya dia kembali kepada Allah dengan memberikan sedekah serta memuliakan para murid Syekh Tijani radhiyallahu ta'ala. Nah jadi menyakiti murid Syekh itu bisa memutuskan seseorang daripada tarekat. Cuma kada langsung. Nah kada langsung itu apa? Yaitu
menziarahi wali lain, menggabung dengan tarekat lain, atau sama sekali kada lagi baca wirid. Nah ini langsung membatalkan orang daripada tarekat, memutuskan orang dari tarekat. Nah kalau kayak masalah menyakiti murid syekh, ini akan memutuskan orang dari tarekat secara kali langsung. Artinya bagaimananya kalau ada taubatnya akan putus, terus menerus menyakiti murid syekh. Nah tapi kalau ini menyakiti, lalu ini sadar, yang bertaubat, itu malah akan terputus. Nah ini penting benar bagi kita supaya kita hati-hati. Jadi jangan sampai kita menyakiti murid syekh. Nah cuma apabila kita yang disakiti, jangan langsung dulu orang putus. Nah, itu malah itu jalannya. Nah, kita disakiti nih, mana putus tuh karena menyakiti murid syekh, ada kayak itu turun tarekat tuh ada kayak itu. Memang kita nih kadang lepas juga dari menyakiti orang. Kita gini orang bergaul, baik sadar ataupun kadang kita sadari, kadang-kadang bisa juga menyakiti. Putus juga langsung lah. Kamu banyak kadang putus ya tarekat. Nah jadi kadang kayak itu konsepnya. Nah cuma di sini ditekankan malah kita tuh artinya jangan sampai menyakiti murid syekh, karena itu akan bisa membuat putus kalau kita kadang bertaubat. ويجب عليه ألا يقاطع جميع الخلائق ولا سيما إخوانه لاشتراط الجماعة في الطريق. Dan wajib atas dia untuk tidak boleh memutus semua makhluk, wabil khus ikhwannya di dalam tarekat, karena disyaratkan berjamaah di dalam tarekat. Nah jadi tidak boleh kita memboikot orang tua, maksudnya ini kita kada mengherani orang tua, kada boleh. Wabil khusus ikhwan di dalam tarekat, karena kita disyaratkan bertarekatnya berjamaah, ada seorangan. Cuma dalam berhubungan dengan makhluk Allah Ta'ala secara umum pun sama. Tidak boleh kita kada setuju lawan sebuah bulan, lalu kada kita heran lagi, kita boleh. Harus kita tetap menyapainya, minimal mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu gugur udah kewajibannya. Nah kalau kita rasa kada cocok lawan orang, kita wajib tetap menyapa, walaupun Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah cuma kalau kita kada hendak akrab, karena kita rasa kada cocok, itu lain soal. Jadi kada apa-apa kada akrab tuh, karena kita rasa kada cocok nih frekuensinya nih dalam manusia ya, kalau rohnya sudah ada kelompok masing-masing. Nah kita kada apa-apa, tapi tetap harus menyapa Assalamualaikum, salam, minimal menakon-nakon apa kabar, baik, sudah selesai. Kenapa? Karena 3 macam ini kan akan dipaksa. Satu, kalau kita maksa-maksa ini akan jadi mudarat. Nah, kalau kita sudah akan merasa kada cocok, jadi paksa. Satu, pakaian. Kita diberi orang pakaian, rasa kada cocok memakai. Misal nih, suruh udah tua, kalau umur 60 tahun, berorang lepis sih dia mana sama cocok makan lepis. Nah, ini jangan dipaksa nih. Apalagi di mulai kita nih bapak juga lepis, di luar negeri dingin kan perlu lepis tuh. Kira cocok ada kain-kain makan lepis. Ada cocok kok, jangan dipaksa itu kan. Pakaian tuh kan tak boleh dipaksa. Nah kedua, makanan tuh jangan dipaksa. Kita kalau cocok makanan tuh jangan coba-coba memaksakan diri. Tahu aja sudah. Taruh tidak ada tahan malah panas. Tapi karena hendak menghargai orang, kita makan panas. Akhirnya apa kita akan murah kita. Jangan dipaksa itu. Karena dianjurkan kita memaksa diri untuk memakan sesuatu yang kada cocok dengan kita. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bisa memudaratkan kita, atau kadang memudaratkan kita, ujungnya kita bisa menghina makanan. Kita bisa menghina makanan, ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita menghina makanan itu. Misalnya kita kemana? India, ya Allah, depan sana makanan, ya Allah, ya boleh kita menghina makanan pun sudah, mau sering makan apa ya?
macam-macam tuh. Ada yang buat mata itu sama pengadilan Allah. Kayak pajuran jujur lah kayak itu. Ya jujur aja. Cuma kan di Jepang lah sampai nama anak katiak tuh jangan di Jepang aja. Cuma aja kita kan boleh aja. Jadi kami itu aja bubuhan jam mata itu ada boleh keluar dari masjid itu kecuali ditemani orang yang ada di situ juga orang sekitar gitu lah, penduduk sekitar bila karena aja kalau bila itu tadi takutan kalau kita salah tukar nggak ada halal ya kan di situ kan macam juga orangnya ada non Islam gitu kan. Jadi kita boleh aja jadi tahu aja tuh. Jadi kayak makan makanan sak ada cocok gitu kan coba-coba mata bukti itu orang barat datang apa yang dapat lu coba-coba macam-macam masuk rumah sakit juga ya. Jadi kita tahan banget orang anti. Orang sudah kuat di situ ya Allah. Kita kan dah ngomong patin makanan itu. Nah yang ketiga yang ada berpuasa tuh kawan. Kalau kita salah cocok dengan orang jadi paksa, ya sudah kita bilang assalamualaikum ke sahabat sudah. Bahkan di dalam tarekat pun gitu. Daripada kita saling menyakiti ya kok. Nah, sudah rasa kalau cocok kita lo bahasanya misalnya. Karena kalau dia apa-apa ya baik. Nah ini ada kaitannya kita dengan budaya, ada kaitannya kita dengan pola pendidikan, ada kaitannya pola asuh, ada kaitannya orang itu lah, berbeda dengan kita tuh. Pian pernah mungkin namun serumah misalnya orang Medan kayak mungkin kayak apa itu kalau terlalu rancak interaksi bisa kita mengalahi negara tahan. Mana mau pandai nyaring. Nah itu kan ada hubungannya dengan budaya. Kalau kita kan sangat cocok ya sudah jangan bakar-bakar kalau gimana makahin. Nah terus wa an yashtaghala bi nafsihi la bi ghairihi illam yakunhu shaykhuhu lahu wa yuhibbu al-umara'a wa yusallima amrahum ila Allah wa yad'u lahum bil khairi wa yurshidahum in amkana bi zuhuri namusihi fil khulqi. Dan hendaknya dia menyibukkan diri dengan dirinya sendiri bukan dengan yang lain. Jika syekhnya tidak memberi tugas kepada dirinya, artinya seorang itu lah kalau ada tugas apa-apa yang Pak, sudah fokus ke masing-masing aja, memilih itu fokus ke zikir masing-masing, kalau bisa mengurusi si A, si B, si C, karena kalau ada tugas juga, lain orang ada tugas, nah ini harusnya mengurusi, kalau ada tugas sudah fokus ke diri sendiri, dan hendaknya dia mencintai semua pemimpin. Dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah dan mendoakan pemimpin tadi dengan kebaikan serta memberikan arahan kepada pemimpin tadi jika memungkinkan dengan tampaknya kepandaiannya di hadapan makhluk. Maksudnya tuh disegani orang gitu. Jadi pemimpin itu jangan dimusuhi. Nah siapa pemimpin itu jangan dimusuhi. Bukan karena kita mendukung, karena pas nang kita selera kita, nang kita dukung jadi presiden karena kita musuhi. Karena itu siapapun kalau sesuai selera kita jangan dimusuhi. Tapi didoakan buatnya itu didoakan baik-baik. Mudah diberikan taufik hidayah. Karena apa? Karena kemajuan agama atau kemunduran agama kita tuh sedikit banyak itu ada di tangan Tuhannya. Makanya ada ulama yang mengucap andai katanya aku diisi doa pamungkas yang pasti dikabulkan, aku kan mendoakan diriku, aku kan akan mendoakan keluarga pun, aku doakan ini mudah-mudahan pemimpin ini menjadi pemimpin yang bertakwa. Ya ulama tuh, kenapa? Karena saking pentingnya kesan agama kita pemimpin ini, jadi jangan dimusuh-musuhi. Jangan disambah-sambati. Namun hendak memberikan nasihat, memberikan irsyad, kita lihat dulu pulang kita ini siapa. Namun memang kita ini ada posisi yang kuat disegani orang, kita ini dianggap orang pintar, dianggap orang ini berisi kemampuan, nah silahkan nasihati. Jadi kada harus menasihati itu dengan kasar karena itu. Nasihat pemimpin itu dengan baik-baik. Bahkan walaupun pemimpinnya itu pemimpin zalim,
Jangan kita dengan bahasa-bahasa mengumpat, karena itu lain ajaran mereka. Lain ajaran mereka. Karena apa itu aja? Apa aja? Orangnya urus presidennya, itu pribadi. Karena apa itu aja? Kenapa aja? Presidennya duda aja misalnya. Ada hal itu. Jangan sampai kita ngurus gitu tuh akan hanya siapapun yang jadi pemimpin, kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Nah itu ada kita di tarekat lah. Ada kita di tarekat walaupun kita jadi pemimpin ini kada sesuai dengan anak kita. Nah, terus wa illa tarakahum ala ma hamma alaihi fa inna Allah aqamahum fihi. Jika tidak bisa juga mengarahkan mereka itu arahan petunjuk, maka biarkanlah sudah mereka itu, karena Allah lah yang memberikan kepemimpinan itu kepada mereka. Nah, jadi karena Allah lah biar sekaya-kayanya sekadar petunjuknya dengan pemimpin, tapi ada satu hal yang harus kita yakini bujur-bujur, Allah nang menjadikan mereka itu pemimpin. Tapi tulas sih pemilunya, biar tulas tetap baik juga. Allah Ta'ala kan berkehendak. Tulas gak kada tulas kah? Itu dengan kehendak Allah Ta'ala memberikannya kekuasaan tadi. Nah dari karena itu ya sudah, kita hargai ya sudah. Nah Allah Ta'ala kehendaki dalam kita tuh, bisa jadi Allah Ta'ala menghendaki pemimpin yang ada baik tadi jadi pemimpin kita gara-gara kita ini yang harus soleh. Karena kadang-kadang gerombolan kambing itu dipimpin singa tuh ada mungkin. Nah, yang namanya gerombolan kambing pasti akan dipimpin kambing. Kalau pemimpin kita ada baik, kita salahkan tuh ya. Berarti kita masih banyak kada soleh, kada bertakwa. Lalu akhirnya diberikan Allah Ta'ala ujian mendapatkan pemimpin yang ada baik. Nah, terus wa yukhdimal fuqara'a wa yudhakirahum bi sada'i mawaddatin fa sayyidul qawmi khadimuhum wa yusari' ila al-khairat wa ila imtithali amri syekh wa amri muqaddam. Dan hendaknya dia berkhidmat kepada para ikhwan, para fuqara, dan mengingatkan mereka tentunya dengan penuh kasih sayang. Karena pemimpin sebuah kaum itu adalah khadim mereka. Dan hendaknya dia bersegera untuk melakukan kebaikan serta bersegera untuk menjunjung tinggi perintah syekh dan perintah muqaddam. Terus wal yunzil al-muqaddama fi at-ta'zim manzilata martabati man lahu masyikhah fa innahu bi manzilati al-ummi lil fuqara'i fi al-bururi wal mahabbati wasyafaqati wa la taghtarra bi zawarihim fa innahum qawwaduhu wa nawwabuhu wa hukamuhu wa kubara'uhu wa khulafa'uhu wa ulama'uhu wa hukama'uhu wa sirru wirathatihi fit tawsili wal barakati wal hidayati wal wisafati. Dan hendaknya dia menempatkan muqaddam tadi dalam urusan mengagungkannya seperti kedudukan orang yang memiliki martabat masyikhah, artinya keguruan. Karena muqaddam tadi dalam urusan kedudukannya itu seperti ibu bagi para ikhwan dalam urusan berbakti, mencintai serta mengasihi sayangi. Nah jadi penting ini kita dengan muqaddam, nah kita dengan Abuya radhiyallahu ta'ala anhu, memang Abuya itu muqaddam baik syekh. Nah tapi dalam beradab kepada sidin itu seperti kita beradab dengan Syekh Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, walaupun sidin lain syekh gitu, tapi sidin menjadi wakilnya syekh. Dan jangan tertipu dengan zahir mereka, karena mereka itulah yang menjadi pemimpin tarekat, menjadi wakil dan tarekat, menjadi hakim dan tarekat, serta menjadi pembesar, jadi khalifah, jadi ulama, serta menjadi pemimpin dan tarekat. Dan rahasia wirasa apa mewariskan daripada Sidina Syekh dalam urusan menyampaikan serta keberkahan dan memberikan arahan
hidayah petunjuk serta menjadi perantara, baik engkau mengambil atasnya atau tidak, sebagai pengagungan untuknya dan bagi orang yang telah mengangkatnya. Terus فإن تقديم ليس خاصا ببعض دون بعض بل هو عام كعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صنف وجنس أخذ عنه أم لا. Karena sesungguhnya kemuqaddamah itu tidak dikhususkan untuk sebagian bukan dengan sebagian yang lain. Muqaddam itu umum, seperti keumumannya risalah Rasulullah pada setiap golongan, setiap jenis, sama ada yang mengambil dari sini atau tidak. Jadi muqaddam itu wilayah dakwahnya sebenarnya umum. Wilayah dakwahnya itu umum. Nah cuma dalam urusan mentalkin tentunya ada etika. Nah jadi misalnya ada muqaddam yang ditugaskan di sebuah daerah, tentunya ada dianjurkan mentalkin ikhwan di luar daerahnya. Ini urusan talkin lah. Kenapa? Karena itu kurang ada dalam muqaddam di daerah tersebut. Nah, kecuali muqaddam yang di daerah tersebut tadi yang meminta kepadanya. Nah bahkan ada sebagian syurapa ketika orang mengawani non sidin, jadi sidin waktu itu ada ikhwan yang minta talkin, muqaddamnya persilahkan aja talkinnya ada bapak syarif. Jadi jangan syarif ulun kada mau talkin di sini. Kenapa? Karena jadi syarif pian ada aja polisi bensin muqaddam dan buan pian kalau ada apa-apa nyaman parah meminta istilahnya arahan, minta petunjuk, tidak takut permasalahan, itu nyaman di sini para kawan pian. Kalau pian bertalkin non ulun, kena ada apa-apa, kayak apa buat pian? Pulang kerja, ke apa kerja jadi lagi sini atau mengalipun atau kayak apa lah. Nah itu alasan syarif. Nah jadi kalau urusan dakwahnya itu umum. Kalau ada apa larangan muqaddam sini kada boleh di daerah sini kan? Nah itu ada. Cuma kalau urusan talkin itu ada etikanya. Misalnya kita anak ke Jawa, nah saya ulun ke anak ke Jawa, dan boleh menceramah karena lain daerah ulun kena itu. Atau buat Jawa anak ke sini, tidak boleh ceramah di sini karena lain daerahnya, karena itu kan tentu umum. Kalau urusan mendakwahkan mereka di mana aja boleh, nah, di mana aja boleh. Cuma kalau urusan mentalkin ikhwan, nah ini kan serahkan yang muqaddam di sekitar sana. Nah bagi muqaddam kan di luar tadi. Nah, jadi di situ harus dipahami bahwasanya muqaddam tadi harus diposisikan seperti orang tua. Terus idza uqimatis shalah فإذا أقيمت الصلاة وأنت تذكر وردك فعلم على ما وصلت إليه من وردك وصل مع الجماعة من أول فعلم وأنت تذكر وردك فعلم على ما وصلت إليه من وردك وصل مع الجماعة من أول تسوية الصفوف لئلا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضلا عن الفاتحة فضلا عن الركعة فضلا عن الجماعة. Apabila sudah dikumandangkan iqamah, sedangkan engkau masih membaca wirid, maka tandai sampai di mana kamu sampai daripada wirid ikam tadi. Lalu sholatnya kamu berjamaah daripada awal shaf, daripada awal meratakan shaf, supaya agar tidak terlepas pada takbiratul ihram serta imam. Nah, jadi kan paling afdal itu kita habis imam bertakbir kita langsung bertakbir. Jadi kita meratakan shaf itu sebelum imam bertakbir. Nah, dari qamat kita sudah meratakan shaf. Nah, jadi ketika imam bertakbir itu dianjurkan langsung kita bertakbir sebelum imam baca Fatihah. Nah, jadi hendaknya seperti itu di sini. Agar tidak terlepas pada takbiratul ihram imam, takbiratul ihram bersama imam, apalagi terlepas Fatihah bersama imam, apalagi terlepas rakaat bersama imam. Nah, apalagi terlepas dari sholat berjamaah.
Nah, jadi yang dianjurkan itu sampai jamaah itu kalau kawan habis imam takbiratul ihram kita langsung takbiratul ihram. Kalau ada kawan imam mulai baca Fatihah itu sudah berkurang sedikit pahalanya. Kemudian ketika imam sudah mulai ada ruku, nah itu berkurang dia. Ketika kita masuk berkurang juga sama gitu lah. Pahalanya dengan orang yang datang dari awal. Fa'inna man fatahu takbiratul ihrami ma'al imami yu'zi li musibatihi. Ya terus Yu'zi li musibatihi ay yu'zihi al-arifuna ikhwanahu kas-sahabati radhiyallahu anhum wa huwa nazrun sadidun. Karena orang yang terlepas dari takbiratul ihram bersama imam hendaknya itu diberikan ucapan takziah karena itu merupakan sebuah musibah atas dia. Maksudnya para arifin daripada kalangan ikhwan itu mengucapkan takziah kepadanya seperti para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, dan ini merupakan pandangan yang tepat. Artinya saking ganyanya musibah tadi itu layak diberikan ucapan bila sungkawa gitu, karena tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Terus berbicara di salam, berbicara di salami ihmil subhataka wa kam min ma baqiya laka min wirdika. Nah setelah selesai salam langsung ambil tasbihmu dan sempurnakan yang tersisa daripada wirid tadi. Nah itu kada boleh wirid yang lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung sholat Fatih misalnya sudah 53 sambung daripada selanjutnya sampai habis. Nah, tapi syaratnya ada boleh berwirid lain. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Nah, terus sudah. Terus dia tulis gitu. Bila ada ingat terusnya. Jadi tidak boleh membaca apapun yang lain. Pak ini benar. Nah ini sama kayak orang habis jamak takdim. Nama takdim juhur misalnya ya. Anak asar juhurnya artinya asar dilakukan waktu juhur. Habis sholat juhur ini langsung sembahyang asar. Kada boleh ditunda-tunda, kada boleh bagana-gana, mau wirid pun kada boleh, langsung naik, langsung kamar, langsung sembahyang asar. Karena bila dia menunda-nunda, nah itu pada kalau sudah gini ya, hendak mendahulukan sebelum asar atau berpandil. Nah ini hati-hati benar nih. Nyuruh kamat kan? Nyuruh kamat kan, kenapa? Asar aja, ketahuan, batal, nggak kamat. Makanya pada dulu berpandil tuh. Iya. Maka asar kita aja, nah batal sudah lah, apa itu? Jadi pada dulu kita ini Makassar Juhur dan asar, takdim asar ke juhur gitu. Sebelum sembahyang juhur tadi, nah ada ini habis sembahyang juhur, hanya sembahyang asar, lalu dia bertakun, apa kita nih Makassar aja, batal sudah. Suaka itu belum, kalau sakti sembahyang habis, tapi umpas sembahyang, ini untuk sembahyang sakti biasa kita juga, biasa lewat asar biasa, ada sahur tadi. Aku bertakun dia, bertakun langsung aja. Nah itu gitu. Sama aja wirid tadi juga bila kita misalnya di masjid habis maghrib saya kita lah, begitu baca wirid tasbih sore. Azan isya, tak tuh jangan diputus tuh, jangan diputus dari soal itu. Nah, lalu orang sembahyang sunat, jangan sembahyang sunat kita. Harus ambil itu dulu, karena itu masih sunat kan, kayak kita gawe ini wajib. Nah, bila qomat kalau sudah putus dulu. Tandai wirid tadi sampai 53 tadi bisa sebut Fatih. Nah, lalu imam takbir, kita langsung takbir. Imam salam, habis salam langsung lanjutkan sholat Fatih yang ke-54. Jangan ada terjadi apapun. Dan kada boleh dibaca zikir apapun setelahnya. Terus فإن المحافظة على الجماعة شرط في صحة الدخول في الطريق فعظم أمر الجماعة على الود وكذا في الوظيفة فإن كنت مسبوقا بالوظيفة
maka sesungguhnya menjaga jamaah itu merupakan syarat di dalam sahnya masuk di dalam tarekat. Dari karena itu agungkanlah perkara berjamaah atas wirid. Nah, jadi tetap kita mengagungkan perkara sholat berjamaah daripada wirid. Jangan sampai kita tentukan wirid dahulu. Hanya kita sembahyang lalu kita ada berjamaah, nah itu di sini. Terus demikian pula wakada fil wazifah. Terus Fa'in kunta masbuqan bil wazifati wa dakhalta ma'ahum thumma ja'a jama'atun wa anta lam tasil fa'allim wasala ma'ahum thumma rji' ila al-wazifati fa idza faragu min al-wazifati fa'ati awalan bima fataka wasat al-wazifah thumma rji' ila ma sabaqta bihi awalan wa huwa awwalul wazifah. Jadi misalnya demikian pula ketika wazifah, jika engkau masuk di dalam wazifah, lalu engkau masuk bersama mereka, kemudian datang jamaah, sedangkan engkau belum sholat, maka hendaknya ditandai bacaan zikir tadi dan sholatlah bersama mereka. Kemudian kembalilah kepada wazifah. Apabila mereka selesai daripada wazifah, maka silahkan baca yang pertama yang telah terlewat padamu ketika di pertengahan wazifah, kemudian kembalilah kepada yang sebelumnya yang di pertama yaitu awal wazifah. Nah, ini contoh misalnya kita habis asar kalau datang ke Zamiyah langsung wazifah. Nah, jadi umat ya di wazifah tuh masuk kita nih, masuk kita empat ya orang wazifah. Nah, karena hantar kita membaca sholat Fatih 5 kali, misalnya setelah kita masuk istighfar nih, kita baca lagi nih ya sholat Fatih 5 kali. Pas datang lagi lain lalu orang berjamaah asar, kita belum asar nih. Nah, jadi wajibah tadi itu stop dulu, 4 sembahyang asar berjamaah nih, tuntung sembahyang asar, umpati pulang sampai mana orang misalnya sampai Jiharatul Kamal, umpati Jiharatul Kamal pulang. Nah, itu. Nah, habis pulang selesai, udah Jiharatul Kamal, nah jangan baca dari awal. Nah, jangan baca dari awal. Apabila mereka selesai daripada wazifah, nah kalau di sini kayaknya, apabila kau selesai daripada wazifah, maka bacalah yang terlewat padamu ketika pertengahan wazifah. Nah, jadi pertengahan dulu di sini. Bisa dari sholat Fatih tadi 5 kali sampai Jawharatul Kamal yang pertama misalnya lah. Nah, berarti sholat Fatih itu 45 dibaca. La ilaha illallah 100. Hanya habis itu istighfar yang belum dibaca. Nah, gitu. Nah, jadi tadi gini, misalnya sholat dulu bersama jamaah hanya, habis sholat 40 baca Jawharatul Kamal juga sampai 12. Nah, habis selesai Jawharatul Kamal, baca sholat Fatih. Nah, di tengahnya jangan tinggal tadi, jadi 45 aja sholat Fatihah, kemudian zikir 100. Setelah itu hanya dia baca Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwa 30. Hanya sempurna wazifahnya. Nah, ini saking disuruhnya kita mengerjakan sholat berjamaah gitu. Artinya wirid pun dipending dulu. Coba seperti itu. Dan ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.